Silakan, Nur. Ya, mungkin tidak di. Silakan, Gimana, Pak? silakan pimpin doanya. Terima kasih Pak Swacana. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya Ya, kembalikan lagi kepada Pak dosen. terima kasih, Terima kasih. Nur. Jadi adik-adik tadi telah saya share di WA grup sedikit gambaran tentang ujian tengah semester kita yang akan diadakan minggu depan pada pertemuan ke-8 seperti itu. Nah, saya biasanya memberikan soal itu diambil dari materi yang 1 sampai dengan ke-7 hari ini. Ya, itu saya ambilkan dan kemudian ada 5 soal yang dikerjakan, tapi saya membedakan antara soal nomor NPN-nya genap dan ganjil. Jadi nanti akan ada 10 soal, jadi Anda diwajibkan mengerjakan 5 soal seperti itu dengan waktu 75 menit semuanya. Berarti satu soal itu dikerjakan dengan waktu 15 menit. Nah, kemudian juga yang penting, jadi mengerjakan itu jangan kemudian diketik. Saya mewajibkan untuk menulis dengan tangan, dengan kertas double folio begitu, dengan terlebih dulu mencantumkan. Ya, kalau Anda mungkin ke kampus, kalau ada disediakan yang model pengerjaan ketika ujian dilakukan offline, seperti itu bisa diminta. Jadi sudah ada kopnya, jadi ada nama, kemudian nomor pokok mahasiswa dan tanda tangannya ditulis. Nah, kemudian hasil dari jawaban itu yang sudah dituliskan, kemudian bisa difoto, nah itu yang dikirimkan ke LMS begitu. Jadi waktu fotonya tolong dipaskan supaya tidak blur seperti itu, supaya bisa dibaca ya seperti itu. Nah, itu tentang UTS yang akan diadakan mulai minggu depan. Nah, mungkin sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan sedikit tentang capaian pembelajaran atau progres dari mata kuliah ini. Jadi seperti ini, ada beberapa orang mahasiswa yang masih belum memenuhi baik di tugas maupun kuis. Nah, itu silakan sesuai dengan kontrak belajar kita, itu ada kesempatan memperbaiki atau melakukan remedi di pertemuan ke-10 untuk kuis, dan kemudian untuk tugas itu ada di pertemuan ke-12. Jadi mohon diingat, jadi pertemuan ke-10 nanti, jadi 3 minggu lagi, itu ada kesempatan untuk memperbaiki kuisnya bagi yang belum. Jadi bagi yang belum. Nah, kemudian untuk tugasnya ada di pertemuan ke-12, itu kesempatan itu bagi yang masih kosong. Seperti ini. Ya. Ini adalah perkembangan nilai pembelajaran sampai dengan pertemuan ke-6 minggu lalu. Jadi yang hari ini belum saya rekod. Jadi yang bisa tetap diupdate sebenarnya adalah keaktifan di forum yang disediakan di LMS untuk kemudian bisa berpartisipasi di sana, mendiskusikan mata kuliahnya yang diberikan materi pada setiap pembelajaran seperti itu akan kelihatan sekali yang aktif dengan tidak. Ini termasuk kelas yang saya lihat tidak aktif ya, bandingkan dengan semester 1 yang saya ajar, beda jauh. Jadi keinginan untuk terlibat untuk mendiskusikan materi yang diberikan, jadi silakan diskusikan. Jadi Anda bisa bertanya, Anda bisa memberikan tanggapan terhadap yang ditanyakan temannya terkait dengan materi yang diberikan pada hari itu.
Jadi banyak yang kosong, sayang sekali. Ya, padahal bobotnya ini adalah 20%, sangat menentukan. Jadi bila dilihat misalnya yang aktif, ya jadi misalnya anak Agung Istri Chandra ini akan jauh sekali ya. Sudah mendapatkan nilai 55 sampai dengan pertemuan ke-6 minggu lalu itu berarti sudah aktif sekali. Jadi baik bertanya maupun memberi kata banding dengan yang lain. Yang belum isi, kemudian yang baru mendapatkan nilai yang 5 seperti itu, berarti hanya menggunakan kesempatan yang masih terbatas. Mungkin 1 kali baru menggunakan kesempatan, selebihnya tidak pernah lagi seperti itu. Ya, jadi saya berikan bobot ini 20% ya seperti itu. Jadi sangat besar keaktifan, tugas dan seperti itu. Ya, untuk hari ini kita akan membahas aspek yang ketiga setelah kemarin minggu lalu itu aspek masyarakat swasta, kemudian 2 minggu yang lalu aspek pemerintah government seperti itu. Untuk yang ketiga dari pembahasan aktor yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan ini yaitu aktor civil society, kita akan bahas hari ini. Nah, kalau kita dilihat dari segi pengertiannya, jadi civil society itu berasal dari civilis societas. Jadi sebuah konsep yang sebetulnya muncul dari pemikiran ya ini ahli filsuf ya Cicero, yaitu orator dan penjaga Yunani yang hidup pada masa 106 sampai 43 sebelum Masehi. Nah, dia mengartikan jadi sebuah komunitas politik yang beradab, ya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukumnya. Jadi kata kuncinya adalah masyarakat beradab. Jadi punya satu norma, punya aturan seperti itu yang kemudian mengatur bagaimana dia berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian civil society bisa dimaknai sebagai bentuk hubungan antara negara dengan kelompok sosial. Namun hubungan di sini bersifat independen terhadap negara. Jadi ada keotonomian dari masyarakatnya di sana untuk bagaimana bisa menyampaikan hak-haknya, aspirasinya kepada negara. Nah, civil society juga diartikan sebagai tempat di mana masyarakat masuk ke dalam hubungan dengan negara. Jadi kalau kita membahas dengan civil society ini adalah merupakan satu kekuatan dalam konteks bernegara yang tidak bisa diabaikan. Nah, dalam konteks tata kelola pemerintahan ini akan kita temukan bahwa civil society atau sering disebut dengan masyarakat sipil atau masyarakat madani atau masyarakat kewargaan, ya masyarakat warga seperti itu akan selalu diharapkan hadir dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, kalau kemudian di Alpha tidak hadir, itu berarti dalam konteks governance itu ada yang kurang, ya, ada yang kurang sehingga tata kelola pemerintahan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, civil society menjadi dasar atau tempat berpijak bagi munculnya wacana yang rasional, yang mempunyai potensi untuk mempertanyakan pertanggungjawaban negara. Jadi, fungsi yang utama dari masyarakat sipil ini adalah fungsi pengawasan, kontrol dari kebijakan, dari kemudian apa-apa yang dilakukan baik dalam program kegiatan yang dilakukan oleh negara. Nah, seperti minggu lalu, jadi kita sudah melihat bahwa konteks hubungan ini adalah seperti ini. Jadi antara negara dengan masyarakat, jadi hubungannya bersifat timbal balik demikian. Sehingga di antara semua itu akan ada semacam free public sphere. Jadi ruang kebebasan publik seperti itu.
Ya, disinilah inti dari sebetulnya keterlibatan masyarakat sipil akan mendapatkan tempat dan pengakuan. Nah, di dalam public sphere ini warga masyarakat akan memiliki akses yang luas ya. Jadi aksesibilitas ini adalah satu kunci dan prasyarat dari keberadaan masyarakat sipil. Tanpa adanya public sphere yang memberikan akses ini, kemudian tidak mungkin akan masyarakat sipil itu akan eksis. Ya. Jadi lembaga-lembaga luas pada lembaga-lembaga, jadi akses pada lembaga seperti birokrasi, lembaga perwakilan, kemudian peradilan, maupun lembaga-lembaga non negara seperti partai politik, LSM, dan kelompok kepentingan. Jadi akses ini akan kemudian memungkinkan bagaimana pertanggungjawaban atau akuntabilitas, terutama dari negara melalui pemerintah, itu bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat sipil. Nah, di dalam public sphere ini pula terjadi diskursus atau wacana yang intensif ya, tentang segala hal yang terjadi dalam negara. Sehingga pemerintah dan lembaga-lembaga negara memiliki tingkat akuntabilitas yang cukup tinggi ya, seperti yang tadi ya. Jadi kaitan kemudian bagaimana cara negara dengan perwakilan pemerintah itu melakukan ini, menyediakan ruang-ruang kebebasan publik ini beraneka ragam ya, bisa dengan langsung misalnya seperti seminggu sekali melaksanakan public hearing misalnya, seperti itu. Jadi gubernur, bupati kemudian menyediakan waktu untuk bisa bertemu dengan masyarakat secara langsung, mendengarkan aspirasinya, keluhannya seperti itu, sehingga itu dianggap sebagai masukan, bisa seperti itu. Bisa dengan media tidak langsung, misalnya dengan memberikan ruang pada website misalnya dan seterusnya, untuk juga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak cara, dan ini merupakan parameter atau indikator juga apakah seorang pejabat itu bisa care dengan masyarakat sipil, atau apakah bisa kemudian dia bekerja sama dengan melihat peluang yang diberikan itu, dengan melihat akses yang diberikan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungan negara dengan masyarakat sipil? Kalau kita lihat bahwa tiga aktor yang terlibat, seperti saya jelaskan pada kuliah sebelumnya, jadi aktor itu harus saling berinteraksi, saling memberikan manfaat, saling memberikan fungsinya kepada dengan aktor-aktor yang lain. Ya, hanya dengan demikian kemudian baru governance atau tata kelola pemerintahan itu bisa kemudian dilakukan dengan baik. Ya, jadi hubungan ideal antara negara dengan masyarakat sipil adalah interdependensi, saling ketergantungan yang konstruktif. Dia tidak satu arah, tidak hanya kemudian negara memberikan satu perintah kepada masyarakat sipil, sebaliknya juga dari masyarakat sipil bisa memberikan satu masukan kepada negara. Jadi interdependensi, saling ketergantungan yang positif. Nah, negara tidak bisa bergerak sendiri dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini perubahan pemikiran yang sangat besar ketika kemudian isu government itu berubah menjadi governance pada tahun 80-an itu. Ya, jadi sudah merubah pemikiran bahwa mungkin kita sebut sebagai paradigma pemerintahan itu sudah berubah di paradigma pemerintahan yang lebih bersifat kolaboratif, yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu masyarakat sipil, kemudian swasta, dan juga pemerintah sendiri. Itu sudah dijadikan satu prasyarat dalam tata kelola pemerintahan dan governance.
negara tidak bisa bergerak sendiri, ya, seperti mewujudkan tujuan-tujuan seperti kesejahteraan. Nah, konsep dari perencanaan yang dilaksanakan pun, ya, pemerintah ya harus juga mendapat masukan dari aktor yang lain, masyarakat sipil, kemudian juga swasta dalam kaitan dengan mungkin program atau perencanaan kegiatan yang dibuat seperti itu. Nah, kita tahu bahwa dalam konsep misalnya penyusunan program yang akan dibiayai oleh negara dengan APBN atau APBD, itu ada yang namanya sebuah perencanaan yang dari bawah atau grassroots, perencanaan bottom up. Jadi dimulai dengan Musrenbangdes, jadi bagaimana kemudian sebuah perencanaan itu mulai dari level desa, jadi masyarakat desa dengan wakil-wakilnya itu, nah, kemudian diberi kesempatan untuk membuat sebuah perencanaan. Nah, kemudian ini dibawa lebih ke atas lagi, jadi bisa dengan di Musrembang kecamatan itu kemudian baru kemudian Musrembang kabupaten. Nah, ketika sampai di kabupaten dan provinsi itu kemudian baru dibuatkan jadi rencana pembangunan yang bagaimana yang akan kemudian dibiayai dengan APBD masing-masing. Nah, kemudian termasuk besaran biaya juga dicapai dengan kesepakatan. Nah, ini yang harus dikawal, ya. Bagaimana perencanaan yang dibuat dari bawah ini, kemudian ketika sampai di atas itu kemudian tidak berubah. Tidak berubah. Artinya ketika di desa itu kemudian sudah diusulkan, nah kemudian ketika sampai di kecamatan itu malah hilang, seperti itu misalnya. Nah, ini peran dari masyarakat sipil untuk mengawal seperti itu, supaya terjamin bahwa perencanaan yang memang didapatkan dari usulan-usulan atau aspirasi masyarakat itu sampai kemudian ke dalam bentuk yang kemudian rencana yang akan diimplementasikan dengan anggarannya seperti itu. Nah, kehadiran masyarakat sipil diperlukan sebagai kekuatan independen yang juga peduli dengan tujuan-tujuan itu. Jadi di sini pentingnya masyarakat sipil, sehingga tidak bisa diabaikan. Kalau masyarakat sipil dan pihak-pihak terutama yang berfungsi dalam pengawasan tidak mengawal, maka yang terjadi adalah kecenderungan bahwa kemudian itu akan bisa lebih dipolitisasi, jadi bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan dari politisi untuk kemudian bisa bagaimana memuaskan konstituennya seperti itu. Nah, ini pentingnya masyarakat sipil harus hadir di sana. Nah, kemudian masyarakat sipil yang aktif merupakan modal tumbuhnya budaya atau kultur demokrasi di Indonesia. Jadi, bagaimana kemudian budaya politik yang partisipasif, kita menggunakan model Almond dan Perba seperti itu, bukan budaya politik yang kemudian hanya dalam kurun waktu tertentu saja yang prosedural. Jadi ketika kemudian pemilu atau pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala presiden atau pemilihan legislatif itu baru kemudian muncul sebenarnya, sedangkan dalam kesehariannya itu tidak muncul. Dengan kata lain, budaya politik harus kemudian menjadi bagian, menjadi budaya dari kehidupan demokrasi. Hanya dengan demikian maka kemudian keterlibatan dari masyarakat, ya, melalui masyarakat sipil ini akan bisa dinilai sudah ikut dalam berkontribusi dalam pemerintah seperti itu. Jadi ini menciptakan budaya baru bagi demokrasi di Indonesia. Kalau sudah melibat masyarakat, kita bayangkan dengan situasi sebelumnya, bagaimana pada masa Orde Baru itu kesempatan untuk ikut terlibat itu memang sangat terbatas. Ya, sesuai dengan
sistem pemerintahan pada saat itu yang lebih kelihatan sentralistik, ya, walaupun dalam aturannya, dalam undang-undang pemerintahan daerah misalnya, itu asas yang dipergunakan adalah asas desentralisasi juga sampai sentralisasi, dan asas Medebewin, asas juga pembantuan. Tapi dalam prakteknya itu memang kecenderungan itu adalah pada stabilitas yang ditambahkan, stabilitas negara, membuat keadaan stabil dalam jangka waktu yang lama, sehingga yang dikorbankan adalah demokrasi. Jadi partisipasi sangat rendah. Ya, walaupun ada partisipasi, itu tidak lebih dari mobilisasi. Jadi sesuatu yang digerakkan dari atas, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari partisipasi dalam pemilu saja sebagai ukuran demokrasi prosedural, itu memang tinggi. Jadi masyarakat di atas 80-an% itu terlibat, yang punya hak pilih itu terlibat. Tapi keterlibatan tidak berdasarkan pada apa namanya kesadaran politik, tetapi lebih kepada digerakkan seperti itu. Kemudian masyarakat sipil hanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik bila negara menjamin penegakan hukum dan perlindungan terhadap warga negara. Ini terkait. Jadi bagaimana mungkin warga negara akan kemudian menggunakan hak-hak pilihnya, kemudian berpartisipasi dalam event politik, kalau kemudian negara bisa menangkapi misalnya, kemudian memperlakukan warga negara yang kemudian terlibat dalam aksi politik itu dengan menghukum misalnya begitu, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Ini tidak akan mungkin di lahan yang tandus, tandus dari jaminan hukum seperti itu, akan tumbuh masyarakat sipil yang subur. Dia tidak mungkin. Ya, pada masa Orde Baru kita lihat sangat terbatas sekali. Kemudian kekuatan civil society yang mandiri, dapat bekerja lintas kelas maupun mampu menjadi pengerem tendensi intervensi yang dilakukan oleh negara. Jadi di samping media massa, di samping partai politik, maka peranan masyarakat sipil ini ada sangat besar sekali dalam menjaga bagaimana menjaga keseimbangan agar fungsi-fungsi negara itu tidak kemudian disalahgunakan. Jadi disalahgunakan. Jadi ada kontrol, ada istilahnya rem seperti dalam kendaraan itu yang berfungsi untuk kemudian mencegah agar kemudian tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti itu. Nah, dalam realitas sosial, jadi masyarakat mewujudkan dirinya dalam bentuk berbagai lembaga non-pemerintah. Seringkali kita lihat organisasi yang bersifat sukarela seperti NGO atau LSM, lembaga penelitian, kemudian badan-badan filantropi. Nah, LSM jadi merupakan salah satu mungkin yang paling mudah kita amati. Jadi merupakan elemen masyarakat sipil yang diharapkan dapat memainkan peranan mengisi ruang publik dalam civil society. Jadi era ketika kemudian tahun 90 itu mungkin era LSM yang bertumbuh sangat banyak ya, dengan berbagai subjek yang diperjuangkan ya, ada yang perjuangkan tentang lingkungan seperti Walhi misalnya, ada dalam bidang pendidikan seperti LP3S misalnya, dan seterusnya. Jadi dia ini punya bargaining position ya, jadi posisi tawar dengan negara atau dengan pemerintah dalam kaitan dengan bagaimana kemudian melaksanakan pembangunan khususnya pada bidang-bidang yang menjadi bagian dari LSM yang bersangkutan. Nah, saya akan mencoba melihat civil society ini dari manifestasinya dalam bentuk LSM seperti itu, untuk
untuk melihat bagaimana senyatanya peran yang dimainkan oleh LSM sebagai civil society dalam kaitan dengan hubungan dengan tata kelola pemerintahan. Nah, ya kita akan melihat bahwa LSM itu sebagai satu masyarakat sipil salah satu ya. Jadi dia berperan juga sebagai agen perubah bagi masyarakat masyarakat lokal dan nasional. Jadi saat masyarakat melakukan perbandingan dan benchmarking dengan referensi grup yang ada. Jadi bagaimana dia tetap bisa sebagai agen perubah yang selalu memelopori bagaimana sebuah keadaan itu bisa diperbaiki. Ya. Nah, kemudian LSM juga adalah lembaga yang memberikan kontribusi kepada perubahan. Tetapi LSM bukan merupakan alat dari perubahan itu sendiri. Dia hanya memberikan kontribusi. Jadi banyak LSM yang kualifikasi di sini ya. Seperti misalnya yang saya sebut tadi, Walhi dalam konteks Bali banyak sekali. Bagaimana bergerak dalam bidang lingkungan, juga LSM Wisnu, Yayasan Wisnu, juga sama bergerak dalam bidang lingkungan seperti itu. Nah, begitu juga LSM yang lain. Jadi dia bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesodayaan dan kemandirian masyarakat yang dilayani. Jadi tidak memposisikan diri sebagai lawan, tapi ini mitra, lebih tepatnya mitra pemerintah untuk kemudian bisa bersama-sama untuk melaksanakan pelayanan masyarakat. LSM adalah lembaga yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Ini yang perlu ditanaskan ya. Karena pada tahun 2000-an itu banyak sekali yang sering dikatakan sebagai LSM yang muncul seperti menyamur, kemudian seiring dengan banyaknya donor atau sumbangan pendanaan dari luar seperti itu. Tapi seiring kemudian dengan tidak adanya donor itu kemudian LSM juga menghilang satu-satu ya. Ya, jadi ini bukan tipe LSM yang ideal ya. Jadi yang bisa menyuarakan aspirasi, tapi dia mengadakan kegiatan hanya berdasarkan pesanan seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya sebetulnya adalah lembaga yang bisa menyuarakan jadi kepentingan masyarakat dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan fokusnya itu untuk membantu keadaan di masyarakat. Misalnya banyak LSM yang bergerak dalam bidang kemiskinan seperti itu. Jadi secara periodik itu bisa mendatangi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, sekedar memberi sumbangan berupa sembako mungkin seperti itu. Itu ada LSM yang bergerak dalam bidang itu sebenarnya. Ya, ada LSM yang bergerak dalam bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya satu cara bagaimana kita sebagai warga itu bisa terlibat aktif dalam kaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan. Jadi dalam konsep seperti ini tidak dipandang lagi pemerintah hanya aktor tunggal dalam melaksanakan kegiatan, melaksanakan program seperti itu, tapi LSM ya sebagai bagian dari masyarakat sipil juga telah melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan yang dilaksanakan. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari LSM, jadi pertama LSM itu lembaga yang tidak mencari keuntungan seperti yang saya sebutkan dan tidak merugikan masyarakat. Nah, posisinya dia adalah sebagai lembaga yang untuk
pemberdayaan masyarakat. Jadi lebih banyak pemberdayaan masyarakat dan menjadi mitra dari pemerintah untuk kemudian melaksanakan program-program yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dana operasionalnya ini bisa berasal dari organisasi atau bisa dari masyarakat yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi secara swadaya masyarakat bisa memberikan pendanaan misalnya kepada LSM tertentu yang dipercaya. Nah, kemudian dikembalikan dalam bentuk program-program. Kemudian semangat pengorbanan dalam membantu masyarakat demi terciptakan masyarakat yang sejahtera menjadi motivasinya. Jadi ya saya ketika pertama jadi ketika menjadi dosen membentuk sebuah LSM namanya Yayasan Tri Takarana Bali. Nah, bersama 4 dosen yang lain di ilmu pemerintahan itu concern pada bidang pemberdayaan khususnya desa adat. Kita sudah menerbitkan buku untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang memerlukan. Nah, sumber pendanaan kita dapatkan dari event atau kegiatan, misalnya mengadakan seminar dan lain sebagainya seperti itu, dan itu berkontribusi dalam pengumpulan pendanaan. Nah, kemudian tujuannya LSM ini adalah untuk mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari masyarakat yang dilayani. Tetapi mereka mempunyai motivasi kerja yang berbeda dari zaman ke zaman. Nah, ini yang terjadi. Jadi ada perbedaan bagaimana gerak LSM pada masa orde lama, orde baru, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat. Jadi periodisasi atau pendekatan diakronik kesejarahan dari LSM itu memperlihatkan bagaimana kemudian dia memberikan kontribusi sesuai dengan zamannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat jadi tipologi dari LSM, tipe LSM itu ada 3 tipe hubungan LSM dengan pemerintah. Jadi menurut Philip Eldred. Jadi yang pertama ada namanya LSM yang memberikan penguatan di akar rumput atau grassroots ya. Jadi LSM jenis ini perhatiannya, jadi bagaimana meningkatkan kesadaran dan memberdayakan masyarakat di tingkat bawah, terutama berkait dengan kebijakan dalam proses politik. Jadi kita lihat misalnya LSM yang dulu, ada Kalyana Mitra, ada Yasanti di Jogja, ada KSBH, yang berkaitan pemberian layanan hukum, misalnya Manikaya Kauci di Bali misalnya berkaitan dengan lingkungan. Kemudian Yayasan Wisnu juga di Bali seperti itu. Nah, ini dia bergeraknya dengan memberikan penguatan akar rumput. Jadi itu biasanya jadi kalau dia eksis dengan kurun waktu yang panjang ya, tidak hanya tahunan, puluhan tahun ya. Seperti kalau yang saya tahu Manikaya Kauci, karena saya pernah terlibat di sana tahun 2000-an seperti itu masih sekarang punya sekretariat, masih eksis melaksanakan kegiatan-kegiatan yang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian tipe yang kedua itu kerjasama tingkat tinggi. Jadi bagaimana kemudian pembangunan di akar rumput. Jadi LSM melaksanakan program pembangunan dengan pemerintah dengan mendorong ke arah yang lebih partisipasif, lebih menyentuh dan melibatkan masyarakat. Jadi sudah lebih menukil lagi bahwa dia menciptakan kondisi di mana kemudian bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari program-program pemerintah, kemudian dilakukan pendampingan seperti itu, sehingga tidak proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah itu benar-benar bisa bermanfaat, tidak hanya kemudian aksesoris saja seperti itu. Jadi sini nampak
seperti Bina Swadaya, Yayasan Indonesia Sejahtera melakukan fungsi itu, kerjasama di level kebijakan. Nah, kemudian yang ketiga, tipe yang ketiga yaitu politik tingkat tinggi. Jadi melakukan mobilisasi akar rumput. Jadi sudah kemudian aksi inilah lebih dominan. Jadi LSM dalam kategori ini jadi mempunyai kecenderungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela rakyat masyarakat dalam upaya perlindungan untuk ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan ya yang menjadi